Gimana nih dokter nih? Ini katanya ada terapi terbaru. Apakah ada Nah, manfaatnya sperma untuk kalau kata wajah? Vanes gimana? Ini Agustus 2020 loh. Jadi makanya kenapa banyak orang yang kok udah pakai obat ini, obat itu, kok jerawatnya hilang terus muncul lagi? Karena penyebab internalnya belum diatasi. Hai Beauty, welcome to Jasmine Beauty YouTube channel. Salam kenal, aku Vanessa Zahra and you're watching Jasmine Talks and keep on watching. Hari ini di Jasmine Talks ini spesial Jasmine Beauty akan berikan informasi terkait kesehatan kulit untuk kamu. Nah, tentunya bersama Dr. Mats. Dr. Mats. Nah, di episode pertama ini kita akan berbicara tentang apa nih dok kira-kira? Hari ini kita akan berbicara tentang all about acne. Oke, all about acne atau jerawat yang bisa kita akan kenal banyak ya. ngobrol tentang jerawat. Nah, sebelumnya nih dok, sebelum kita kenalan, kita biasanya bahas dulu nih kira-kira jerawat itu sebetulnya apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya ada banyak banget ya yang bahas tentang jerawat. Aku bahas yang simpelnya aja. Kalau textbook cukup panjang. Yang pertama ada beberapa poin penting nih. Satu adalah jerawat itu adalah merupakan proses inflamasi atau proses peradangan. Yes, penyebabnya adalah bakteri, ya disebut dengan P. acnes. Jadi yang namanya acnes itu biasa penyebab dari jerawat. Dan juga adalah biasanya disertai ciri-cirinya ada yang dari papul, yang bulat-bulat, ada yang pustul sampai nanam, ya kan, ada yang bintik-bintik miliar, ada berbagai macam. Dan yang paling penting juga ternyata penyebabnya itu adalah multifaktorial. Vanessa. Jadi multifaktorial ya dok. Jadi nggak cuma dari bisi bakterinya aja ya ternyata ya. Jadi multifaktorial artinya adalah ada banyak penyebab dari jerawat ini yang nggak cuma satu penyebab doang. Yang biasanya berhubungan. Apa aja tuh kira-kira? Nah, nanti tenang, dibahas. Oh gitu dibahas, jadi nggak bisa dikasih bocoran dulu nih sekarang. Bisa ya, pelan-pelan kita buka kartunya si jerawat ini. Oke dok, nah aku kira-kira mau nanya dok, sebenarnya jerawat itu kan tadi dokter bilang banyak banget macamnya ya kan? Nah ada nggak dok dari berbagai macam itu jerawat yang paling berbahaya nih yang kira-kira, wah ini nih yang mungkin sulit disembuhkan gitu. Nah itu kira-kira jerawat tipe apa tuh dok? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari sisi medis itu ada gradingnya. Nah itu biasanya kita melihat dari berbagai macam. Baik, kalau aku nggak ngambil dari textbook, tapi aku dari pengalaman pribadi ya. Jadi kalau aku tuh bagi jerawat itu bagi 3 jenis sederhana, ringan, sedang, sama berat. Karena kalau di gradingnya ada macam-macam, berapa banyak, jumlahnya, lokasinya. Kalau aku sederhana, aku bagi jerawat ini berdasarkan dua hal. Satu secara fisiknya, kedua secara emosionalnya. Jadi ada secara dua ya, fisik dan emosional. Karena gini, emosional itu artinya adalah orang kalau jerawat dia stresnya kayak gimana sih? Ya, betul. Kayak gitu, jadi aku bagi 3. Kayak gitu, jadi yang pertama adalah yang ringan. Itu biasanya jerawat yang cuma kecil-kecil dan juga tidak mengganggu secara emosional. Biasanya kalau kita lihat areanya itu nggak begitu banyak di area wajah. Yang kedua, itu adalah sudah mulai jerawatnya kecil plus radang banyak. Jadi banyak ya dok, nyari seluruh muka ya? Seluruh wajah, lebih dari 2 area, misalkan pipi, kemudian daerah jidat, daerah dagu, ya, dan juga bahkan di area punggung. Dan juga sudah menimbulkan kondisi orang risih, orang malu. Nah, kondisi yang paling berat adalah di mana selain dia jerawat dan radang, udah mulai muncul scar. Scar itu adalah mulai ada bekas jerawat. Dan juga kita ngobrol sama Vanessa. Emang yang paling nyebelin itu adalah bekas karena itu lama banget dok ini ya, kayak perasaan doi ke aku sih. Jadi karena kan namanya hati kalau sudah terluka bisa dilupakan tapi tidak bisa dimaafkan. Aduh, sulit. Kebalik, bisa dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Sama kayak jerawat. Jadi ketika jerawatnya dia muncul dan dia radangnya sudah berkurang, itu udah otomatis dia pasti akan terus ada dan menjadi kita sebut dengan PIH. Post-inflamasi hiperpigmentasi, artinya adalah pigmen hitam karena bekas jerawat itu ya. Jadi, tapi saya tekankan ya, yang ketika ngelihatnya ada dari dokter atau apa, saya kasih tahu bahwa di sini saya jelaskan ini grading nggak berdasarkan medis ya. Karena ada banyak sekali, dan menurut aku agak membingungkan. Kalau bagi aku ngebagi simple, kita bagi 3 hal. Karena apa? Nggak banyak yang mengklasifikasinya berdasarkan emosional. Padahal hampir 80% case jerawat itu emosional. Gitu ya dok? Emosional tuh kayak misalnya kita stres gitu ya. Dan kondisi paling ketiga ini adalah depresi. Kasus terakhir aku udah pernah dapat kasus di mana jerawatnya seluruh wajah dan depresi dia sampai mau bunuh diri. Gitu dok? Karena kemana-mana malu. Ternyata jerawat juga bisa membahayakan kondisi psikologis kita ya. Psikologis paling banyak.
Oke. Dan bahkan ada beberapa orang yang memang dia harus ngobrol di depan umum. Kondisi jerawat cuma 1-2, psikologisnya bisa lumayan. Yes, betul. Kayak begitu. Maka saya mengklasifikasikan berdasarkan 2 hal. Ya memang jujur kalau di textbook nggak ada. Aku ngebagi berdasarkan real di lapangan dan lebih mudah kan, lebih simple. Karena kalau pembagian secara textbooknya itu berapa jumlahnya, lokasinya, ada peradangan atau tidak, ya kan, ada yang pengobatan kayak gimana. Nah, kalau aku bagi simple kayak gitu. Ringan, sedang, sampai berat. Kondisi paling berat yang dia menimbulkan bekas dan juga menimbulkan kondisi depresi. Nah, Dok, tadi kan sudah disebutkan ya, Dok, ya, kira-kira memang jerawat apa yang paling berbahaya. Nah, aku mau tanya, kira-kira apakah semua orang itu bisa berjerawat, Dokter? Gitu? Ya, semua orang itu bisa berjerawat. Oh, gitu. Tapi tergantung semuanya ya. Saya nggak bisa ngeklaim hal kayak gitu, cuma karena di textbook nggak ada satupun yang bilang bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kena jerawat ya. Tapi selama, karena gini, pada dasarnya orang berjerawat itu kan ada kelenjar minyak. Yes, betul. Selama manusia ada kelenjar minyak, pasti udah otomatis ada penumpukan resiko. sebum ya. Penumpukan sebum, ada bakteri di situ pasti muncul. Akan muncul inflamatori. Seperti itu, inflamatori. Jadi kalau misalnya saya klaim, tapi saya nemuin ada teman saya yang dia benar-benar nggak ada jerawatan. Wow, boleh dong dikasih tahu resepnya temannya Dokter Mads. Tapi beberapa tipikal kulitnya kering sekali. Oh iya, karena betul. Dia sebumnya dia nggak naik. Karena memang sebumnya sangat sedikit ya. Sebumnya sangat sedikit. Dan jujur nih, kondisi saya sekarang bersih ya. Kalau dulu saya jerawatnya parah. Oh gitu, Dok. Terus kira-kira gimana tuh bisa kok jadi kinclong banget? Saya ini jadi minder banget, insecure kan samping dokter gitu. Oke, nanti kita bahas. Oke. Sekarang waktunya kita akan cross check ke dokter apakah ini mitos atau fakta. Ini akan ada beberapa video dan artikel yang sudah kita kumpulkan. Nah, langsung aja nih dokter kita lihat. Kita lihat videonya ya. Ini benar atau enggak? Play. Oke, play. Ini berarti pakai pasta gigi. Iya, terus ada baking tambah soda kue. Wow. Wow, langsung 5 menit. Magic. Magic ya, before dan after. Magic. Oke, dokter nih, kira-kira benar nggak sih dok? Katanya odol dicampur dengan baking soda itu bisa menimbulkan jerawat. Ya, fakta itu benar kalau pakai Photoshop ya. Nah, kita bahas ya, Vanessa ya. Iya. Saya nggak langsung jawab langsung. Oke. Saya kasih faktanya seperti ini. Yang pertama kita lihat jerawat di sini ya. Dan kita lihat odol dan soda kue. Jerawat itu prinsip dasarnya ada proses radang di situ, ada proses infeksi, dan juga ada proses penumpukan di situ. Ya kan? Tumpuk si itunya oleh sebum, oleh yang lain terjadi infeksi. Ya, simpelnya begitu. Nah, odol kira-kira isinya apa? Odol isinya apa ya kira-kira ya? Ayo, odol isinya apa? Ayo. Ada yang lain nggak? Odol apa kira-kira isinya? Mint. Mint, oke, apa lagi? Oke, and then apa lagi ya kira-kira ya? Boleh nggak ya kasih clue dok, kasih clue tolong. Kalau friend. Terus soda kue? Soda kue is a chemical thing. Chemical thing yang baking ya. Yes. Jadi dia bisa sifatnya untuk seperti kayak ada apa? Uap dan baking seperti itu ya. Jadi pada beberapa pasien aku melihat ini real ya. Jerawatnya sembuh pakai odol. Wow. Kenapa? Karena ternyata ada triclosan. Oh. Yes, triclosan itu sifatnya sering dipakai di cara kulit. Beberapa dia bisa buat menimbulkan. Tapi ingat, ini sifatnya editatif banget. Ditambah soda kue terjadi proses reaksi. Jadi kalau ini bisa hilang nggak bisa hilang, nggak bisa hancur. Jadi hilang karena hancur ya. Jadi, ini menurut aku ada ini mitos karena mengobati jerawat tidak hanya mengobati jerawatnya saja, tapi kita harus jaga biar radangnya berkurang dan kulitnya aman. Yes. Jadi adalah apa? Mitos. Mitos. Oke, next. Kita akan lihat video selanjutnya. Nah, ini dia video yang kedua. Jadi jerawatan. Oh, lidah buaya. Yang lagi hits-hits gitu ya. Minyak tea tree dicampur. Oke, terus dia apa ini kira-kira? Kayak es batu ya? Pakai es batu. Oh iya benar, dibekukan. Langsung. Wow. Magic. Seperti dihapus. Sudah. Ini dari mana sih? Oke, kita lihat. Mitos atau fakta aloe vera dan tadi apa? Tea tree, minyak tea tree. Menurut saya sih mana kira-kira?
Minyak tea tree memang itu mengandung anti-inflammatory, betul ya, anti-inflammatory dan juga memiliki antioksidan juga. Yes, tapi untuk kandungan dalam aloe vera, setahu aku it's for moisturizer untuk melembabkan. So I think bisa gitu ya, itu bisa menyembuhkan, but I think it's not safe for 100%. Yes, good. Jadi aku pun bilang bahwa fakta jika kandungannya ya. Yes, betul. Karena kandungan tea tree oil dan lidah buaya betul untuk jerawat, tapi caranya salah. Yes. Gitu. Karena itu ini adalah mitos jika caranya seperti yang tadi. Tapi fakta kalau memang komponennya betul. Karena pada saat kita membuat sebuah sesuatu, contoh nih, kita pakai tea tree oil. Kita harus tahu tea tree oil dari mana. Dia grade kosmetik atau bukan. Apakah kadang-kadang itu kelihatan kayak tea tree oil yang buat aromaterapi ya? Iya betul, langsung dicelup-celup aja ya, ditetes. Walaupun sama-sama tea tree oil, walaupun sama-sama lidah buaya, pertanyaannya adalah itu untuk grade kosmetik atau tidak. Jadi kita lihat safety-nya ya. Dan juga pada saat kita mencampurkan sebuah bahan, itu nggak bisa langsung dipakai. Kayak gitu, saran aku adalah satu. Pertama adalah ketika segala sesuatu kita langsung ambil dari tumbuh-tumbuhan betul alamiah, tapi nggak safe. Kenapa? Masih ada unsur tambahan, masih ada unsur-unsur kayak, karena kan ini, itu kan getah ya. Getah itu masih ada unsur-unsur lain alamiah yang terkadang menyebabkan alergi. Yes. Nah, jadi kalau dari saya adalah fakta kandungannya betul. Tea tree oil bisa, kemudian lidah buaya aloe vera betul, karena disifatkan untuk anti-inflamasi. Tapi kalau caranya kayak begitu adalah mitos. Oke, jadi mitos ya. Yes, mitos. Oke, kita next lanjut video ketiga. Gunakan madu. Ada madu. Kayu manis. Kayak mau baking ya. Buat kue mungkin nih. Oke. Bila setelah 10 menit, nah, wow. Langsung hilang sekejap. Coba gimana? Sebelum aku jawab, menurut Vanes gimana Vanes? Mitos. Mitos, kenapa tuh? Karena kayu manis dicampur dengan madu, menurutku ya, itu manis. cocok. Oh iya, jadi manis, lebih manis kayak aku dong. Jadi kalau menurut aku madu dengan kayu manis ini memang dia bagus untuk perawatan kulit, but for only moisturizer aja gitu, untuk sebagai masker aja, tapi tidak untuk sebagai penghilang dari jerawat. Karena betul tadi kan jerawat basicnya itu adalah inflamasi. Di mana kita harus mengobati si inflamasinya tersebut gitu loh. Kita kasih anti peradangan dan juga untuk mengobati dari si bakterinya. Gitu. Yes, oke. Sekarang saya bahas ya. Saya nggak langsung ngejudge, tapi nanti kita lihat nih ya. Madu dan kayu manis. Kayu manis itu ya kalau nggak salah isinya adalah licorice ya. Licorice itu dia memang memiliki sifat inflamasi dan juga proses whitening agent. Ada beberapa pakai dan juga memiliki efek anti-inflamasi dia besar. Tapi jika langsung dalam bentuk serbuk itu, nah itu nggak bisa. Karena tetap yang kita butuh adalah essence atau kita butuhkan zat aktifnya. Sama dengan kayak madu. Apalagi madu, lihat ya, madu kemasan begitu ya. Jadi madunya itu adalah harus benar-benar madu asli. Pure asli ya, murni ya. Tidak banyak gula. Oke, bukan madu yang di pasaran tuh ya dok berarti ya? Karena madu dicampur gula itu yang paling sering menyebabkan kondisi maka peradangan makin berat. Oh gitu, jadi peradangan semakin berat. Karena gula dan madu. Dan sifatnya adalah apalagi banyak banget pasien ke saya datang dengan cara masker seperti itu. Itu beruntusannya parah. Oh, jadi bukannya mengobati tapi malah beruntusnya parah. Jadi kalau menurut saya adalah apa? Mitos. Oke. Lanjut. Ternyata ini ada satu artikel nih. Coba dibaca. Oke, kita baca bersama-sama ya. Selain itu, sperma juga diyakini mampu menghilangkan jerawat dan mencegah penuaan dini. Nah, Sperma ada spermin. Gimana nih dokter nih? Ini katanya ada terapi terbaru. Apakah ada manfaatnya sperma untuk wajah? Kalau kata Vanes gimana? Ini Agustus 2020 loh. Iya, ini baru karena saya juga pernah membaca sebelumnya gitu ya mengenai artikel ini. Gitu. Sperma untuk jerawat. Tapi saya rasa ya banyak pengobatan lain yang jauh lebih aman untuk mengobati jerawat dibanding kita harus menggunakan sperma. Ini jelas ya, ini adalah sangat mitos. Pertama adalah sperma itu betul tinggi protein, tapi bukan untuk masker. Ya jadi ini sangat-sangat mitos. Oke, jangan dicoba ya.
Nah, itu ya ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab oleh Dokter Mads. Nah, dokter gimana nih solusinya ketika kita jerawatan nih? Dan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi datangnya jerawat? Oke, jadi sebelum saya jawab sebenarnya solusi bagaimana, saya biasanya kasih tahu prinsip dasar ya. Prinsip dasar yang paling pertama adalah pada jerawat ini terjadi yang namanya proses inflamasi atau proses peradangan. Yang kedua adalah setelah inflamasi juga di sini adalah ada proses infeksi bakteri di sana. Dan yang ketiga adalah ada proses penyumbatan pori di situ. Kayak begitu. Nah, maka kita harus mengantisipasi dalam 3 hal berikutnya. Yang pertama adalah dalam proses inflamasi. Yang pertama adalah kita harus hindari semua faktor yang menyebabkan proses inflamasi, baik dalam ataupun luar. Dalam itu adalah makanan goreng-gorengan, kacang-kacangan, pedas, coklat, keju, all tepung. Wah, makanan kesukaan saya semua yes. Itu. All tepung, all gorengan, all bahan olahan, pengawet, itu pasti dia menyebabkan resiko timbulnya jerawat. Dan yang paling sering ternyata adalah secara internal adalah faktor stres dan hormon. Oh, jadi kita juga harus pintar manajemen stres ya? Jadi makanya kenapa banyak orang yang kok udah pakai obat ini, obat itu, kok jerawatnya hilang terus muncul lagi? Karena penyebab internalnya belum diatasi. Nah, penyebab yang luar adalah kosmetik ataupun skincare yang dipakai. Jadi hindari yang sifatnya low whitening agent atau sifatnya yang putih secepatnya, dan itu pasti otomatis nyebabin peradangan. Kemudian yang kedua adalah proses untuk menyumbat porinya, maka kita harus menggunakan sebuah tindakan yang sifatnya membersihkan, seperti facial. Tapi ingat, saat radang nggak boleh di facial. Tapi saat radang sudah mulai berkurang itu boleh, karena adalah untuk mencegah jerawat, karena pori-pori tersumbat itu adalah awal utama dari timbulnya jerawat. Kemudian juga kita butuh produk-produk yang sifatnya keratolitik, kayak retinol, asam retinoat, kayak begitu. Dan yang paling terakhir adalah untuk menghilangkan bekas adalah tidak boleh dioprek. Dioprek itu di congkel-congkel ya? Karena itu akan menyebabkan kondisinya bekas. Nah, tadi kita udah mendengar bahwa itu adalah penyebabnya, maka kita harus hindari dari gaya hidup dan lain-lain, itu kita harus perbaiki. Nah, sekarang pasti ada nanya, dok, aku pengen cepet gimana dong? Betul. Maka kita membutuhkan treatment tambahan. Treatmentnya apa aja tuh dok kira-kira? Jadi kalau yang mulai dari paling basic sampai yang paling advance, di klinik itu ada satu facial. Facial for acne, yang memang dikeluarkan itu komedo dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa penyebab utama awal jerawat adalah dari komedo. Komedo tersumbat dan terinfeksi, dia muncul jerawat. Yang kedua adalah, mulai lebih nextnya lagi adalah ada namanya sinar PDT. Oh, apa itu dok? Sinar PDT itu adalah sebuah terapi sinar yang bertujuan untuk mengurangi peradangan dan membunuh bakteri di situ. Biasanya dilakukan proses selama 30 menit, 15 sampai 30 menit. Makin naik levelnya lagi ada laser. Laser ya. Makin punya duit yang tebal ya, laser aja. Lasernya mulai dari IPL. Walaupun sebenarnya IPL itu bukan laser, dia adalah light therapy, intense pulse light laser. Jadi energi sinar dengan menggunakan energi dengan intensitas tinggi dengan beberapa filter yang berfungsi adalah untuk mengurangi peradangan dan langsung membunuh bakteri juga. Itu hasilnya langsung instan ya dok ya? Tapi nggak langsung juga, dia butuh waktu 2-3 hari sampai 7 hari. Dan yang ada juga kita adalah untuk bekas jerawatnya, kita ada long pulse NDX dan island laser. Yes, itu yang susah-susah banget. Kita ada island laser, di mana island laser itu adalah yang biasanya jerawat yang merah, jerawat yang kadang berbekas hitam, itu bisa hilang sama itu. Itu bisa langsung hilang ya? Berarti langsung instan ya? Itu langsung instan, tapi tetap butuh waktu 3-5-7 hari itu untuk menghilangkan bekas dan jerawat yang meradang. Nah itu semua treatmentnya hanya ada di mana dok? Di Jasmine Beauty Clinic. Ada satu lagi lupa. Apa tuh? Dari dalam yang misalkan orang itu sering banget jerawat tuh PCOS. PCOS. Terus orang sering jerawat itu alergi dari dalam. Kita juga ada terapi internalnya, dia menggunakan ozon terapi. Ozon terapi. Nah, itu seperti apa, dok? Kira-kira? Ozon terapi bisa dilakukan 2 hal. Satu dengan menggunakan infus NaCl. Ada juga yang paling bagus sih saran aku yang pakai hemoterapi. Jadi darahnya diambil 100 cc, kemudian ditambahkan ozon, sehingga akan menimbulkan yang disebut dengan antioksidan secara internal dan sebagai antiinflamasi. Dan itu efektif banget untuk orang-orang yang sudah berobat jerawat dan nggak sembuh-sembuh. Jadi itu salah satu ini ya, juga cepat juga dan untuk dari internal. Betul, internal dan untuk mencegah jerawat juga bisa. Karena kalau bahasa awamnya darah kotor dia nggak jerawat. Mungkin ya orang-orang biasanya kita kenal dengan darah kotor. Kalau secara medis adalah
radikal bebas, ini lebih radikal jerawat. bebas. Betul. Pada saat darah kita bersih, udah otomatis jerawat pun akan jadi hilang, dan penyebabnya juga akan kita hindari. Oke, nah itu dia nih Beauty. Tadi kita sudah dengar serentetan perawatan yang ada di Just My Beauty dan ternyata lengkap banget ya dok ya, nggak cuma dari eksternal aja, tapi juga kita mengobati juga dari internal. Nah, oke. Nah untuk Beauty yang masih mau tanya, ditunggu loh ini, langsung aja isi di kolom komentarnya ya. Nah, buat yang pengen tahu info menarik seputar skincare, tentunya Beauty wajib banget nih follow Instagram official Just My Beauty ya, dan follow juga Instagram Dr. Mats di @DrMats. Oke, atau mau langsung choose perawatan bisa langsung hubungi atau tanya-tanya ke Instagramnya Just My Beauty Clinic. Langsung di situ. Iya, nah thank you banget ya dokter, sudah hari ini kita banyak berbicara tentang acne gitu ya, terus juga kita membahas mitos atau fakta yang menurut aku itu penting banget karena bersimpang siur sekali beritanya di masyarakat, dan sekarang kita sudah mendapatkan penjelasannya secara detail. Thank you dokter Mats ya. Nah jangan lupa juga buat kalian semua untuk tonton video selanjutnya, like and subscribe. Thank you so much and see you guys next time. Bye. Bye bye.